Di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama, hukum Avogadro. Hukum Avogadro juga dikenal sebagai prinsip Avogadro, menyatakan bahwa volume gas yang diukur pada kondisi yang sama dengan tekanan dan suhu yang sama akan mengandung jumlah partikel yang sama, baik itu atom, molekul, atau ion. Hukum Avogadro berlaku untuk gas ideal, di mana partikel-partikel gas dianggap tidak berinteraksi satu sama lain dan volume gas sepenuhnya tergantung pada jumlah partikel yang ada. Hukum Avogadro juga memberikan dasar bagi konsep mol, di mana satu mol suatu zat mengandung jumlah partikel yang sama, yaitu bilangan Avogadro sekitar 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Hukum Avogadro tidak memiliki rumus matematika yang khusus, tetapi dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut. F1 per N1 sama dengan F2 per N2, di mana F1 dan F2 yaitu volume gas pertama dan kedua secara berturut-turut. N1 dan N2 yaitu jumlah gas pertama dan kedua secara berturut-turut. Persamaan ini menyatakan bahwa perbandingan volume dua gas pada suhu dan tekanan yang sama adalah sama dengan perbandingan jumlah mol gas tersebut. Adapun contoh soal dari hukum Avogadro, berapa mol dan berapa atom masing-masing unsur yang terdapat dalam zat 4,6 gram natrium? Jawabannya yaitu 4,6 gram natrium mol Na sama dengan massa per AR sama dengan 4,6 gram per 23 gram per mol sama dengan 0,2 mol. Jumlah atom sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 0,2 mol kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 1,204 kali 10 pangkat 23 atom. Kedua, hukum kekekalan massa. Hukum kekekalan massa berbunyi massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap atau konstan. Artinya, massa suatu zat akan tetap sama sebelum atau sesudah reaksi dalam sistem tertutup. Atau dengan kata lain, massa dari suatu sistem tertutup tidak akan mengubah massa sebelumnya. Hukum ini menyatakan bahwa massa bersifat kekal, tidak diciptakan maupun dimusnahkan seperti halnya dengan energi. Berdasarkan ilmu relativitas spesial, kekekalan massa adalah pernyataan dari kekekalan energi. Massa partikel yang tetap dalam suatu sistem ekuivalen dengan energi momentum pusatnya. Pada beberapa peristiwa radiasi dikatakan bahwa terlihat adanya perubahan massa menjadi energi. Hukum kekekalan massa meliputi segala jenis reaksi kimia, yaitu reaksi nuklir dan reaksi peluruhan pada sistem tertutup atau terisolasi. Formulasi hukum kekekalan massa ditemukan Lavoisier melalui penelitian yang melibatkan reaksi antara merkuri cair dengan gas oksigen dalam sebuah wadah tertutup. Reaksi tersebut kemudian menghasilkan pembentukan merkuri oksidasi yang berwarna merah. Awalnya, tabung pengumpulan udara dihubungkan dengan alat pemanas, di mana Lavoisier meletakkan merkuri kalks di atasnya. Selanjutnya, zat tersebut dipanaskan pada suhu tertentu. Proses tersebut menghasilkan gas oksigen O2. Di samping itu, ketika proses pemanasan dibalik dengan memanaskan oksigen dengan merkuri logam, reaksi tersebut menghasilkan senyawa merkuri. Dari reaksi tersebut, Antoine Lavoisier kemudian menuliskannya dalam sebuah rumus. Rumus kekekalan massa yaitu 2HgO litium menjadi 2Hg tambah 2O2. Contoh soal yaitu jika diketahui persamaan reaksi A tambah B, C tambah D, diketahui massa A sama dengan 3 gram, massa B sama dengan 5 gram, sedangkan massa C yang terbentuk 4 gram, tentukan massa D yang dihasilkan. Jawabannya
A dan B merupakan reaksi, sedangkan C dan D termasuk produk menurut hukum kekekalan massa. Massa total per reaksi sama dengan massa total produk. 3 gram tambah 5 gram sama dengan 4 gram tambah massa D. Massa D sama dengan 8 gram kurang 4 gram. Massa D sama dengan 4 gram. Jadi massa yang dihasilkan pada massa D yaitu massa 4 gram. 3. Hukum Proust. Hukum Proust adalah hukum yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa kimia adalah tertentu dan tetap. Dengan kata lain, setiap sampel suatu senyawa kimia memiliki komposisi unsur-unsur yang sama, meskipun dibuat dengan cara berbeda-beda. Sesuai dengan namanya, hukum ini dikemukakan oleh Joseph-Louis Proust, seorang ahli kimia asal Prancis pada tahun 1804 setelah melakukan percobaan reaksi antara hidrogen dan oksigen sehingga terbentuklah air. Hukum Proust juga dikenal sebagai hukum perbandingan tetap bersama dengan hukum perbandingan berganda. Hukum Dalton. Hukum Proust termasuk salah satu hukum dasar kimia atau stoikiometri. Adapun ciri-ciri hukum Proust, yang pertama dikemukakan pertama kali oleh Joseph-Louis Proust. Kedua, disebut juga sebagai hukum perbandingan tetap. 3. Memiliki rumus A banding B sama dengan X kali AR A banding Y kali AR B. 4. Salah satu contoh eksperimen hukum ini adalah reaksi unsur hidrogen dengan oksigen membentuk senyawa air, dan kemudian hasilnya menunjukkan perbandingan massa hidrogen dengan oksigen bereaksi tetap, yakni 1:8. Rumus hukum Proust yaitu A banding B sama dengan X kali AR A banding Y kali AR B. Contoh soal, sebanyak 21 gram besi Fe dipanaskan dengan 24 gram belerang sehingga membentuk senyawa FeS2. Jika AR Fe sama dengan 56 dan ARS sama dengan 32, tentukan sisa zat yang tidak bereaksi dan banyaknya FeS2 yang terbentuk. Jawabannya yaitu perbandingan massa Fe banding S dalam FeS2 sama dengan 1 kali ArFe banding 2 kali ARS sama dengan 1 kali 56 banding 2 kali 32 sama dengan 56 banding 64, yaitu 7:8. Sesuai dengan perbandingan tersebut, maka 21 gram akan bereaksi dengan 24 gram belerang, sehingga zat yang tidak bereaksi adalah 24 kurang 21 sama dengan 3 gram, dan banyaknya FeS2 yang terbentuk adalah 21 tambah 24 sama dengan 45 gram.